Pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada karakteristik siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Lira Mustika Dewi, guru kelas 4C di SD Negeri 04 Virgo, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan di kelas 4C dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami pesan dan informasi yang terdapat pada teks narasi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pada tahun ajaran 2022-2023, saya mendapatkan tugas mengajar di kelas 4C dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat menentukan gaya belajar yang mereka sukai yang sesuai kebutuhannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada awal ajaran, saya belum mengetahui kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Oleh sebab itu, saya melakukan tes awal untuk dapat memetakan ketiga hal tersebut berdasarkan karakter siswa, seperti visual, auditory, dan kinestetik. Gunanya untuk mempersiapkan media pembelajaran di kelas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa tersebut. Pembelajaran di kelas biasanya dilakukan dengan cara terstruktur sesuai keinginan guru, tanpa melihat karakteristik siswa. Guru menganggap semua siswa itu sama, maka dari itu guru hanya menyajikan materi pembelajaran dengan satu media pembelajaran saja. Padahal kita menyadari bahwa siswa yang hadir ke sekolah bukanlah berasal dari latar belakang keluarga yang sama, akan tetapi mereka hadir dengan beragam keunikan dan karakteristik yang beragam. Dengan itu, wajar saja kelas menjadi tidak kondusif, yang mana ada siswa yang melamun, meribut, tidak fokus, sibuk dengan diri sendiri, dan bahkan ada yang menjahili temannya. Pada dasarnya, semua anak itu pintar, hanya tinggal menemukan guru yang tepat. Karena itu, pada pembelajaran kurikulum Merdeka, guru wajib menerapkan pembelajaran diferensiasi, yang mana guru harus mampu melihat karakteristik masing-masing siswa dan memetakannya sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh siswa tersebut. Ini bisa dilakukan dengan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif dapat dilakukan dengan cara membagikan kertas kosong kepada setiap siswa. Pada kertas kosong tersebut, mereka dapat mendeskripsikan kehidupannya di rumah, bagaimana mereka dengan keluarganya, dan kegemaran yang mereka punya. Siswa dapat juga mendeskripsikan dengan tampil di depan kelas, menceritakan hal itu semua, atau membuatnya dengan gambar, atau menulisnya seperti cerita. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif dapat dilakukan dengan melihat hasil belajar siswa dan bisa juga dilakukan dengan wawancara kepada siswa tersebut. Hasil dari asesmen diagnostik non-kognitif terdapat gaya belajar siswa yaitu 8 siswa bergaya belajar visual, 12 siswa bergaya belajar auditory, dan 8 siswa bergaya belajar kinestetik. Sedangkan hasil dari asesmen diagnostik kognitif terdapat tingkat pemahaman awal murid yaitu 8 siswa memiliki pemahaman utuh, 15 siswa memiliki pemahaman sebagian, dan 5 siswa tidak paham. Berdasarkan pemetaan yang telah saya lakukan, saya membentuk kelompok belajar dengan pembagian kelompok sebagai berikut: 2 kelompok visual, 2 kelompok auditory, dan 2 kelompok kinestetik. Nantinya mereka akan berkolaborasi dengan konten ajar yang saya berikan. Untuk 5 orang siswa lagi tidak berada di dalam kelas karena ada kegiatan di luar sekolah. Pertama, saya akan melakukan kegiatan pendahuluan di kelas.
Di dalam penyajian materi, saya memberikan kepada kelompok visual sumber belajar berupa teks narasi yang telah saya print. Kelompok auditory mendapatkan sumber belajar berupa video teks narasi di YouTube. Dan kelompok kinestetik akan mencari teks narasi tersebut di pojok baca kelas kami. Saat ini, anak-anak sangat antusias sekali dalam mencari pesan dan informasi yang terdapat pada teks narasi yang mereka baca masing-masing. Di sana, mereka tampak bahagia sekali karena bisa belajar dengan sesuka hati mereka. Setelah semua siswa menemukan pesan dan informasi dari teks narasi yang mereka baca, mereka akan menuangkannya dalam peta konsep. Nah, anak-anak di sini bisa membuat peta konsep dengan memakai aplikasi Canva dan ada juga dengan menulisnya di kertas. Di sini, anak-anak tampak antusias sekali dalam membuat peta konsepnya. Sudah seharusnya pada zaman era globalisasi abad 21 ini, anak-anak menggunakan gadgetnya untuk belajar. Di sini mereka bisa belajar menggunakan aplikasi Canva dan menuangkan pesan dan informasi yang telah mereka dapatkan kepada aplikasi Canva. Yang terdapat di sana adalah mind mapping atau peta konsep tersebut. Selain anak-anak yang menggunakan teknologi, ada juga anak yang membuat peta konsep tersebut di kertas. Mereka juga tidak kalah senangnya dalam membuat hal ini. Kenapa? Karena mereka bisa mewarnai sesuka hatinya. Nah, dengan adanya peta konsep tersebut, anak-anak lebih memahami pesan dan informasi yang ia dapatkan. Pada pembelajaran ini, anak-anak tidak dituntut menyampaikan hasil karyanya dengan apa yang dimau guru, tetapi mereka boleh memilih mau membuatnya di mana, seperti menggunakan aplikasi Canva atau menuangkan pikirannya di kertas dengan mewarnai sesuka hatinya. Karena mereka boleh saja menyampaikan pendapatnya, menyampaikan hasil karyanya dengan keinginan mereka sendiri dan sesuai dengan minat bakat yang mereka punyai. Tanpa anak-anak telah membuat kertas dan ingin menuangkan karyanya di aplikasi Canva. Setelah itu, anak-anak diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Pada presentasi di kelas, anak-anak ada yang menyampaikan hasil karyanya yang dibuat pada kertas, dan ada juga anak yang menyampaikan hasil karyanya yang telah dibuat pada aplikasi Canva. Nah, ini adalah contoh dari hasil karya peta konsep yang dibuat pada aplikasi Canva. Produk yang dihasilkan sama-sama bagus dan tak kalah menariknya. Meskipun memakai aplikasi Canva ataupun di kertas tetap bagus. Pada saat ini bersamaan guru melakukan penilaian formatif. Setelah semua siswa selesai menyampaikan hasil presentasinya ke depan, guru menutup pembelajaran dengan melakukan kegiatan refleksi. Di sini guru menanyakan perasaan siswa selama pembelajaran berlangsung. Pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di SD Negeri 04 Birugo, Kota Bukit Tinggi. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak, Ibu, guru hebat semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi